Kalau menurut kamu, apalah pengertian manajemen itu? Kalau ini kan menurut pendapat orang. Siapa yang mau ngasih pendapat? Sebelum kita hubungkan dengan pendidikan, manajemen itu apa? Dini, bisa? Dari Karanggading sana menjawab? Saya Pak, mengatur. Coba. Memanage, mengatur. Siapa itu yang jawab tuh? Halimah Pak. Halimah. Apa Halimah? Manajemen itu Kalau seni. menurut saya itu mengatur Pak. Ya, salah satu diantaranya adalah mengatur. Mengatur itu sama dengan di sini bahasanya mengorganisir dan mengendalikan, mengarahkan. Itu di situ namanya mengatur. Jadi mengorganisir, mengerahkan, mengarahkan, dan mengendali. Jadi pengertian manajemen itu adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi di dalam manajemen itu ada seninya, yaitu bagaimana seni merencanakan, seni mengorganisasikan, seni mengarahkan, seni mengendalikan, sumber daya yang ada. Jadi sumber daya itu macam-macam, ada sumber daya manusia, ada sumber daya ikutannya seperti sumber daya keuangan, sumber daya alam, pokoknya segala sumber daya yang dimiliki oleh organisasi itu dibuat perencanaannya, di manage atau diorganisir dengan baik, diarahkan, dikendalikan. Itu namanya manajemen. Jadi apa manajemen itu? Ada kata kuncinya. Apa saja? Merencanakan. Udah ya? Apa tadi? Merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya yang ada. Mengendalikan itu termasuklah pengawasan. Nah, apa perbedaan kalau kita lihat manajemen ini? Apa perbedaan bos dan pemimpin? Kalau kamu lihatlah ini, bedanya apa? Ini sama-sama memerintah ini, sama-sama mengatur. Itu bos cenderung memerintah. Ya. Tahu kalau tadi bilang bos itu kira-kira apa dia? Lebih sok berkuasa lah. Berkuasa. Pendekatannya tidak lagi humanistik, tapi marah-marah, ya, menciptakan rasa takut dan sebagainya. Tidak mengayomi. Jadi kalau yang namanya pemimpin, dia tidak seperti itu. Dia tidak membuat orang takut gitu ya. Dia selalu mengatakan pemimpin memberi contoh. Ya, kalau pemimpin memberi contoh. Jadi kalau dia menciptakan rasa takut tadi ya, menciptakan rasa takut. Jadi orang kalau jumpa bos takut ya, takut salah, takut ini, takut itu, dan seterusnya. Nah, kalau sudah itu dia berkata selalu begini, menyalah-nyalahkan orang, ya, pokoknya tahu caranya menggunakan orang, menasihati, dia tidak lagi dengan bahasa yang bagus. Selalu berkata pergi sana gitu kan, macam
ibu-ibu cerewet atau bapak-bapak yang garang-garang itulah, itu namanya bos. Nah, kalau pemimpin dia melatih, terus dia punya niat baik, kalau berhasil yang dipimpinnya dia menjadi bangga, selalu mengatakan kita memecahkan masalah, tunjukkan caranya, layani orang, mari kita pergi. Nah, dari bahasanya saja dia ada elegan, ya, ada egaliter atau kesetaraan. Sampai di situ kira-kira ada yang mau ditanya? Kalau tidak, kita lanjut dulu. Jadi definisi manajemen pendidikan adalah, coba baca dulu Mutia, lalu resapi, pahami apa kira-kira maknanya itu. Terbaca itu? Terbaca, Pak. Apa bacaannya? Definisi manajemen pendidikan. Seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi nanti sumber daya pendidikan itu banyak aspek. Sumber daya tenaga pendidiknya, sumber daya tenaga kependidikannya, tenaga pendidik itu ada dosen, ada guru, ada widya suara, ada tutor, ada apalagi pelatih, itu dikelola. Sudah itu ada sumber daya fasilitas sarana prasarana, itu dikelola dengan seni. Lalu untuk apa? Untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi seni, jadi mengatur, mengelola itu adalah seni. Itu menurut Usman. Nah, pendapat para ahli tentang pengertian manajemen pendidikan, Anda bisa baca menurut Haji Supyarman, manajemen pendidikan sebagai seluruh proses kegiatan yang berkenaan dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan semua fasilitas yang ada, baik personal, material maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan. Manajemen dalam lingkungan pendidikan adalah mendayagunakan berbagai sumber dari mulai manusia, sarana dan prasarana, media pendidikan dan lainnya secara optimal, relevan, efektif, efisien guna menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Jadi kan sama dengan pendapat Usman tadi, mirip-mirip, tapi ini lebih panjang. Ada kata proses kegiatan bersama. Nah, kegiatan bersama itu kan harus di-manage ya. Jadi manajemen itu mendayagunakan berbagai sumber, sarana dan prasarana, media pendidikan dan sebagainya itu secara optimal, secara relevan, sehingga hasilnya menjadi efektif, sehingga hasilnya menjadi efisien. Kalau hasilnya sudah efektif dan efisien, maka dia dapat menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Kalau menurut si W. Mancani apa katanya? Coba si Sinta yang baca, Sinta. Saya, Pak. Ya, Sinta. Ada yang lain namanya Cynthia ya, Cynthia bukan Sinta. Cynthia Dinda Pitaloka, namanya macam dari apa sana? Dari India. Apa Cynthia? Menurut Wemaja, manajemen pendidikan itu adalah manajemen pengajaran, manajemen personalia, manajemen keuangan, manajemen sarana prasarana, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, manajemen kesiswaan, dan manajemen layanan khusus. Jadi sungguh luas cakupannya.